Oke sob semua ya, tentunya kalian balik lagi di sini bersama gua Nunui dalam konten serunya sepak bola nasional. Oke, ini pembahasan tertunda karena Senin, Selasa kemarin gua sibuk banget 2 hari kemarin, hampir seharian di rumah sakit, aktivitas rumah sakit, check up, dan sekarang sebetulnya di hari Rabu ini, gua ada aktivitas rumah sakit lagi tapi masih nanti siang, jadi sempatlah buat 1, 2 konten buat kalian semuanya sob. Oke, di konten pembahasan serunya sepak bola nasional kali ini gue pengen bahas kekalahan Persija yang seharusnya bisa kembali untuk berpeluang menempel ke papan atas, yaitu harus kalah dengan PSM Makassar di kandangnya PSM Makassar 1-0, walaupun PSM Makassar bermain di partai usiran, untuk sementara bermain di Bali kan, karena belum ada stadion jadinya tuh di kandang mereka. Nah, PSM Makassar bisa dibilang jelas memenangkan pertarungan lini tengah melawan Persija Jakarta, khususnya ya di babak pertama, timpang jauhnya kelihatan lah sob. Oke. Nah, di konten kali ini gue pengen bilang kalau kenapa Rio Matsumura dan permainan Witan Sulaiman diganti di awal babak kedua, diganti saat turun minum. Padahal dia yang bisa 2 kali 3 kali memecah pertahanan PSM Makassar, mengobrak-abrik pertahanan PSM Makassar lewat reaksi footballnya, ketika Syahrian Abimanyu berhasil meloloskan bola, pergerakan Rio Matsumura lah dan Witan Sulaiman yang memancing agar pertahanan PSM Makassar kebuka. Oke lah, yang dimainkan babak pertama emang Simic striker, bukan Gustavo. Tetapi Simic hanya berperan pentingnya sebagai sebagai pemantul bola, sebagai tembok ketika ada kolaborasi permainan di depan. Nggak nyetel dengan Rio Matsumura gitu. Kenapa nggak langsung Simic aja yang diganti di babak kedua? Ini persepsi pendapat gue ya sob ya, terserah kalian mau terima atau enggak. Oke, nantinya terus ada tuh peluang yang kombinasi permainan yang bagus banget antara Rio Matsumura, Witan, dan pergerakan yang cukup baik dari Marco Simic juga kalau nggak salah, dan diakhiri oleh Sultan Rio Fahmi, namun sultannya masih juga ke arah kipernya PSM Makassar yang dibilang tampilnya nggak begitu banyak tekanan. Begitu juga sebetulnya Andre Tani nggak begitu banyak tekanan di babak pertama. Juga PSM Makassar cuman mengejutkan pertahanan Persija dengan yang benar-benar bolanya attempt shoot on goal tuh cuman 1 doang kan. Walaupun pertahanan Persija berapa kali sih diacak-acak, diobrak-abrik oleh permainan PSM Makassar, terutama dari segi dari segi posisinya si Rio Fahmi gitu kan sob. Gue mencatat 3 kali lah ada peluang PSM Makassar itu, bahkan ada momen di awal-awal pertandingan, nggak begitu lama pertandingan dimulai, ketika Ferrari yang ditunjuk sebagai kapten mendengur beknya Ceko tuh yang bermain di Piala Dunia, gara-gara dianya sudah out position, ada pemain PSM Makassar yang berdiri bebas dan melakukan free header, untung bolanya masih menyamping di gawangnya Andre Tani. Begitu pula ada sutan dari luar kotak penalti, ada sutan dalam kotak penalti dari pemain PSM Makassar yang bolanya kencang, yang gagal ditutup oleh Ferrari kalau nggak salah yang menjaga, tetapi bolanya bolanya masih menyamping juga di gawangnya Andre Tani di sisi sebelah kanannya. Sebetulnya 3 permainan Persija dengan memasang back si Samuyama yang orang Ceko ini, lupa lagi gue namanya, terus Ferrari, dibilang jelek juga enggak, termasuk ada solid-solidnya dengan tekanan yang diberikan oleh pemain PSM Makassar, PSM yang Makassar yang mau keluar dari line up klasemen urutan belasan, akhirnya sekarang masuk di posisi 8 apa posisi 7 gitu, dan berhasil ya 3 pertahanan back Persija ini bermain cukup
cukup bagus, cukup terampil, cukup rapi gitu dalam menghadang serangan-serangan pemain PSM Makassar gitu. Sebetulnya tidak dimainkannya juga si siapa namanya, Gayos, ya dibilang cukup cukup berpengaruh dalam aliran-aliran bolanya ke sisi attackingnya Persija dalam reaksi footballnya Persija mau nggak mau lawan PSM Makassar kemarin tuh emang dilihat lebih lebih menunggu, lebih lebih apa ya, lebih lebih sabar, lebih melihat momen, tapi Abimanyu emang bisa mengalirkan bola beberapa momen, dapat feel-nya itu, dapat celahnya itu, tetapi hanya bisa meloloskan pressing-pressing yang diberikan pemain PSM tuh hanya di area sekitar situ-situ aja. Bola didistribusi ke depannya tuh masih terlihat minim gitu. Ketika Gayos tidak dimainkan mungkin karena Abimanyu juga kelamaan di parkir gitu. Itu berpengaruh kekurangan menit bermain gitu sob. Ke golnya PSM Makassar yang bisa dibilang diterupas dari jauh yang membelah pertahanannya. Sebetulnya yang bisa menghadang posisi tersebut kan Ferrari yang bisa memblok orang pertama sebetulnya kalau dibandingkan siapa si Kudela pemain Ceko ini. Bolanya kan dari sisinya Ferrari, melewati Ferrari. Ada pemain dari PSM Makassar dong yang lari ke blind side dan akhirnya memberikan finishing bagus banget, ciamik, luar biasa dengan contekan tipisnya di luar jangkauan kaki Andri Tani, kan kaki Andri Tani juga nggak begitu panjang kan. Ya jadinya cuman contekan tipis dong dan arahnya benar-benar bagus, arahnya tepat yang membuat Persija kalah 1-0 itu lewat gol tersebut. Dan Kudela juga apa ya, sedikit-sedikit melebar markingnya, sedikit ketinggalan juga terhadap pemain PSM itu yang mencetak gol, lupa lagi gue namanya siapa. eh Diakhiri dengan finishing yang bagus, ya udahlah Persija gagal menempel. Sekarang kan posisi kedua Dewan United, ketiganya kalau nggak salah Persebaya, kesatunya tetap Persib Bandung. Persija di posisi peringkat 4. Ya emang 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 harus cepat-cepat juga apa ya, mengevaluasi karena ini 5 pertandingan terakhir kan Persija juga belum pernah meraih kemenangan lagi. 5 pertandingan kalau nggak salah, dua pertandingan seri, apa 3 pertandingan seri, sisanya kalah gitu kan. Dan gua kalau misalkan harus berakhir masuk di peringkat 3 besar aja untuk musim ini, peringkat 2 hanya bonus, peringkat 3 besar aja udah bagus lah untuk performa Persija di musim ini. Ya untuk juara ya bisa bisa apa ya, bisa dikesampingkan lah sob, persentasenya udah mulai mengecil. Oke, sekian di konten serunya sepak bola kali ini sob. Sampai ketemu lagi di konten-konten serunya sepak bola lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. And yang paling penting jaga kesehatan untuk kalian semuanya pencinta sepak bola Indonesia. Bye bye.